Agustriawan ini beliau salah satu sivitas di KUA Purwonegoro. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2026 dan serta bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan. Wah, tak terasa nih ya teman-teman sekalian, sudah separuh jalan kita melewati bulan Ramadan, dan semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat serta kekuatan dalam menjalani ibadah ini sampai nanti hari kemenangan telah tiba. Dan tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Oke, pada hari ini kawan-kawan sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul bulan puasa katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada yang bermaksiat. Nah, ini salah satu tema yang unik untuk kita bahas ya, Ustaz Agustriawan. Karena mungkin teman-teman sekalian sudah sering ya melihat fenomena di bulan Ramadan ini, ada orang yang sebenarnya tidak ada uzur syar'i untuk membatalkan puasa, tapi dengan ringannya jajan mie ayam di siang hari, lalu merokok di siang hari, padahal sebenarnya tinggal menunggu waktu saja sampai maghrib. Tapi di sisi lain ada mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang dia bahkan belum masuk usia SD, dia memaksakan diri untuk berpuasa karena dia sudah menemukan kenikmatan dalam beribadah gitu. Atau mungkin lebih tepatnya, nanti takut dimarahi Ustaz ya. Baik, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustaz Agustriawan. Kenapa sih Ustaz Agustriawan di bulan puasa ini setan dibelenggu, tapi kok hal-hal yang tidak baik masih ada di bulan puasa, Ustaz? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Dimas dan juga semua hadirin hadirat di manapun Anda berada, alhamdulillah siang hari ini kita bisa mengkaji fenomena, mengkaji syariat-syariat Allah, khususnya tentang Ramadan ini. Hari yang ke-15 banyak sekali fenomena yang ada, kita saksikan fenomena kaum muslimin, ada yang begitu taat sekali menjalankan ibadah, sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Tapi ada sebagian yang tidak tahan itu, artinya dia masih tetap melakukan kemaksiatan. Nah, sebagaimana Pak Dimas tadi sampaikan, bulan puasa tapi makan siang hari dan dia gagah perkasa, dan diindikasikan bukan safar ya. Kalau safar boleh gitu ya, walaupun laki-laki gagah, tapi kalau di terminal jadi boleh ketika dia safar. Nah, tapi ketika bukan safar, bukan sakit, maka menjadi masalah kan gitu. Artinya dia terkalahkan oleh hawa nafsu. Disebutkan dalam hadis begini, idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, ini Diborgol gitu. Dibelenggu ya, bahasa kita diborgol. Nah, ini sangat umum hadis ini. Insyaallah banyak yang hafal, banyak yang minimal tahu gitu kan. Artinya apa? Artinya makna pintu-pintu dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, diborgol. Artinya berbuat kebaikan itu lebih luas
kesempatannya lebih luas, berbuat baik lebih luas, dan lebih enak, lebih nyaman untuk berbuat baik di bulan suci. Dan kalau mau berbuat tidak baik, tidak nyaman, malu, minimal lebih malu gitu ya. Nah, lebih malu dibandingkan dengan di bulan apa? Di bulan yang lain. Setan-setan itu dibelenggu. Beberapa ulama mengatakan bahwa setan dibelenggu itu tidak semua setan. Kan ada juga setan yang tidak hanya berbentuk jin, tapi ada setan juga yang berbentuk apa? Manusia. Dalam Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada juga setan yang artinya dibelenggu itu, yang betul-betul dibelenggu itu adalah setan yang besar. Disebutkan marodah asyayatin. Nah, marodah asyayatin itu dibelenggu. Tapi ada setan yang lain yang tidak dibelenggu. Manusia juga sama. Ada manusia yang memang dia itu malu kalau berbuat maksiat, berbuat jahat di bulan suci. Bahkan penjahatnya aja cuti gitu kan. Saya tak bulan Ramadan tidak berbuat maksiat, Pak. Cuti. Penjahat itu. Penjahat manusia ya. Minanas. Nah, tapi kenapa kita kadang nemui bahkan pencopet ada di pasar, penipu juga masih ada, korupsi juga masih ada, makan siang hari tidak malu dan seterusnya. Karena tadi itu ada marodah asyayatin yang dibelenggu, tapi marodah setan yang lain yang tidak dibelenggu. Nah, gitu. Jadi makna hadis itu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Itu artinya berbuat baik lebih terbuka kesempatannya, berbuat maksiat lebih tertutup, gitu kan? Nah, tapi tidak semua kemaksiatan hilang begitu saja. Ini yang pertama. Yang kedua juga kita masih ada nafsu. Nah, nafsu yang jelek ya. Nah, nafsu yang tidak baik masih ada. Sisa-sisa bilang sebelumnya. Ya. Jadi tidak bisa orang serta-merta menghilangkan nafsu begitu saja. Keinginan yang tidak baik gitu ya. Nah, beda dengan nafsul mutmainnah, irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah gitu ya. Tapi ada nafsul lawwamah, nafsu yang tidak baik atau nafsu kejahatan. Nah, walaupun setan dibelenggu tapi nafsu dalam diri kita ini masih ada. Berarti kan kesempatan untuk berbuat tidak baik masih ada bibit-bibitnya dalam diri kita. Nah, beruntung sekali ketika nafsu itu tidak tumbuh. Itu sangat beruntung. Jadi yang pertama itu, yang kedua nafsu masih ada, yang ketiga kebiasaan maksiat yang sudah mengakar. Jadi maksiat itu sudah terbiasa, bahkan mengakar tidak hanya dalam diri, tapi mengakar dalam keluarga dan masyarakat. Berbicara tidak baik, kemudian menonton hal-hal yang tidak baik, riba, namimah, itu sudah mengakar. Sehingga kalau dicabut begitu saja sulit. Nah, ada yang kebiasaan jelek yang dianggap biasa, atau dosa yang dianggap biasa. Misalnya apa? Korupsi misalnya. Mau membersihkan korupsi lah biasanya begitu gitu ya. Walaupun di bulan Ramadan dia gak malu. Bisanya mengurangi, meminimal. Biasa dusta, dia meminimalkan. Biasa apa? Riba, namimah, mengadu domba. Nah, dengan adanya bulan suci ini dia bisa meminimalisir. Nah, gitu. Jadi kalau biasanya riba sepanjang hari, dia tidak sepagi-pagi saja, siang tidak, siang istirahat, atau sebaliknya, gitu ya. Nah, sore-sore saja, minimal ya mengurangi, kan gitu. Kenapa? Karena berkahnya Ramadan. Jadi itu termasuk orang-orang yang menganggap diri korban, gitu ya. Saya tidak menutup aurat, tapi dilihatin orang itu. Salah siapa? Itu kan salah mata memandang kemaksiatan, apa orang yang maksiat terus dipandangi orang. Ya, ada kan perempuan yang tidak pakai kerudung, membuka aurat, dilihat manusia. Nah, yang dosa siapa? Bisa jadi keduanya, kan? Nah, yang buka aurat dosa tidak menutup aurat, yang kemana juga dosa tidak betul basah.
Tapi ketika di bulan puasa dia akan ingat, oh saya sedang puasa, ini shaim. Nah, kan gitu. Ini ya, kemudian masalah sholat juga sama. Ketika orang sudah ingat waktu sholat, begitu ada azan dia akan bersegera. Berbeda dengan tidak puasa. Itu kan teman-temannya ketika puasa benar mengingatkan, ayo pak sholat. Nah, gitu. Ditambah lagi dia berbuat kebaikan tilawah Quran dengan target 30 juz lah satu bulan gitu. Walaupun target itu tidak harus kena, kan? Target itu kan idealnya dilampaui, tapi tidak mau melampaui, bahkan pas saja tidak mampu, minimal dia berusaha keras untuk menggapai target itu. Berarti kalau tidak mampu 30 juz, separuhnya 15 juz. Artinya sehari 1 juz, tidak mampu ya setengah, tidak mampu setengah seperempat, tidak mampu seperempat satu muka, tidak mampu satu muka setengah muka, tidak mampu satu muka satu ayat, tidak mampu satu ayat masa mau setengah ayat, gitu kan? Yasin saja sudah satu ayat. Aku mau baca ya, sin, ya aneh, gitu kan? Nah, maka memaksa diri untuk berbuat baik, itu kan menunjukkan bahwasanya kita akan memaksa diri berbuat baik tanpa penghalang. Baca Quran siang hari oke, nggak ada orang yang haru-haru, gitu kan? Haru-haru kita apa? Mempengaruhi. Oh ini mengejek, cemooh, oh sok alim, baca Quran tuh jam segini, sok alim, ya. Nah, tapi kalau bulan puasa wajar, sepanjang waktu silakan berbuat baik. Nah gitu, bahkan sambil bekerja ketika lagi longgar atau mungkin medis tapi lagi longgar itu bisa saja kan tilawah Quran. Guru lagi jam kosong nggak ngajar bisa tilawah Quran. Pedagang di pasar tidak ada transaksi penjualan pembelian bisa baca Quran. Tidak ada orang aru-aru itu tadi apa? Aru-aru itu apa tadi? Yang mengejek, mempertanyakan gitu kan nggak ada. Ya bulan Ramadan ya memang bagus begitu, kan? Nah, itu kemudian apa? Tidak semua orang bisa mengambil spirit Ramadan. Tidak semua orang. Hatta kaum muslimin sekalipun, hatta orang Islam sekalipun tidak mengambil spirit Ramadan. Dia menganggap biasa saja. Dia menganggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Tidak belajar apa itu bulan suci Ramadan, tidak belajar apa itu urgensi bulan Ramadan, apa itu bulan puasa dan sejenisnya. Sehingga dia tidak menguasai keutamaan bulan puasa, tidak mengetahui kegunaan bulan puasa, tidak mengetahui kegunaan puasa itu sendiri. Ada orang punya duit, tapi kalau dia nggak tahu fungsinya duit itu nggak berfungsi apa-apa buat dia. Ya seperti kertas yang lain, ya. Seperti kertas yang lain, ditaruh, bahkan itu cempal, bahkan diorek-orek, gitu ya. Itu karena dia nggak tahu fungsi kegunaan duit. Barang juga sama, lemari es, kulkas, malah untuk tempat baju, gitu kan. Karena dia tidak tahu kegunaan, maka perlulah kita literasi kegunaan maksudnya kan. Nah, apalagi misalnya hal-hal yang lain, punya barang mahal, mobil mahal, tapi hanya dipakai paling dari Merjen Kalimendong saja. Kalau Merjen Kalimendong ganti mobil yang biasa saja cukup kan gitu. Nah itu masalahnya kaum muslimin begitu. Maka tugas kita adalah mengedukasi masyarakat agar tahu kegunaan itu, kegunaan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, fungsi puasa dan sebagainya itu. Seperti pertemuan sebelumnya itu kan, sumu tasihu, berpuasalah niscaya engkau akan apa? Maka orang yang puasa tidak akan menyesal. Saya mau menyesal puasa, gitu kan? Yang menyesal justru orang-orang yang berbuka bukan pada saatnya. Apa itu namanya? Mokel, itu kan? Ya kan? Jam segini itu ada istilah dalam KBBI ya. Apa itu? Godin. Apa itu? Godin. Saumal Godin mungkin. Saumal. Diambil dari anak. Saya juga kaget gitu begitu lihat di KBBI. Ya memang ketika kita belajar KBBI kadang agak menyebalkan, tapi setelah kita runtut lagi, oh ya seperti kalau mokel sendiri kalau nggak salah dari Jawa Timur, tapi istilah itu sudah meng-Indonesia, Ustaz. Jadi orang-orang yang ada di luar Jawa Timur pun ketika ada pertanyaan, kok mokel ya, itu seakan-akan udah jadi bahasa nasional tapi tidak masuk kamus. Nah kalau
berbuka tidak pada waktunya. Kalau versi KBBI yang mungkin belum umum, yaitu namanya godin. Mungkin diambil dari kalimat nama itu Soma Godin. Ya, oke. Seperti itu. Nah Ustadz, ini saya mau tanya Ustadz, mungkin nggak sih orang-orang yang dalam hatinya nyaman tidak berpuasa itu terpengaruh oleh lingkungannya? Oh sangat Mas. Kayak gitu ya. Jadi sangat. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Bahkan kalau di persennya bisa 90%. Nah, sesuatu termasuk puasa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Itu ketika kita punya kawan-kawan pada puasa semua, kita tidak berpuasa akan sangat malu. Sebaliknya, jika kita puasa sendirian, yang 9 orang tidak puasa, kita yang malu. Walaupun kita di pihak yang benar, kita puasa. Mereka yang 9 tidak puasa, walaupun Ramadan. Mereka makan, kita tidak makan, karena kita puasa. Kita yang malu. Nah, itulah lingkungan. Subhanallah, dari Inggris sekali kan gimana? Maka ketika kita ingin baik, cari lingkungan. Iya kan? Bahkan ada satu kisah yang sangat luar biasa, orang mau tobat gitu kan, yang diinikan lingkungannya, yang disembuhkan. Atau kamu cari lingkungan yang baik, pindah. Nah, bahkan Rasulullah pun hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Kemana? Ke lingkungan yang baik. Kan gitu. Maka lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting. Berterima kasihlah kepada lingkungan kita, lingkungan Anda yang mendukung kebaikan kita, mendukung ibadah kita. Ada seorang ulama, rumah itu dinilai dari tetangganya, jadi dari lingkungannya. Ketika lingkungannya baik, dia berani bayar rumah itu mahal. Tapi ketika lingkungannya jelek, dikasih aja nggak mau. Nggak bayar pun nggak mau. Kenapa? Karena dia akan terjerumus, akan terperangkap ke lingkungan yang tidak baik. Berarti kalau misalkan ngasih pendidikan anak nih, bisa jadi yang mahal itu bukan kurikulum, yang mahal bukan buku, tetapi yang mahal adalah lingkungan yang suportif agar anak kita itu memiliki semangat mau belajar, semangat cinta terhadap literasi dan lain sebagainya. Karena terkadang salah milih sekolah, ya resikonya memang di rumah nanti mainan HP, di sekolah mainan HP, sehingga tidak ada gairah untuk belajar. Oke, nah ini ada titipan pesan nih dari panitia. Kalau misalkan nih teman-teman sekalian, jamaah TikTok, jamaah Instagram ketinggalan live kita, insya Allah kami akan upload kembali di YouTube PKU Merden. Bisa disaksikan di Smart TV ya, jadi saya dan Ustaz Agus seperti masuk TV ya. Bisa juga disaksikan melalui ponsel. Dan juga buat teman-teman kami informasikan bahwa klinik utama PKU Muhammadiyah Merden buka selama 24 jam penuh. Insya Allah hari Lebaran kita juga tetap buka pelayanan. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kalau mungkin nggak sih ada orang yang ketika melakukan kemaksiatan itu hatinya tuh kayak biasa aja Ustaz? Ya, kalau orang yang katakanlah dia sudah terbiasa untuk sholat tepat waktu, orang yang terbiasa berpuasa, nah suatu ketika dia ternyata puasanya batal Ustaz. Itu dalam hatinya biasa aja lah, orang sekitarnya juga banyak yang nggak puasa seperti itu. Ya, itu mungkin nggak kalau dalam bahasa medis mungkin resisten. Iman kita resisten gitu. Iman kita resisten karena hal-hal yang katakanlah buka jilbab juga biasa, nggak puasa juga biasa, merokok di siang hari juga biasa gitu ya. Jadi hati yang bersih itu adalah seperti kain putih yang bersih, gitu ya. Hati yang bersih seperti kain putih yang bersih. Ketika hati kita terkotori oleh keimanan, keimanan kita terkotori oleh noda, walaupun setitik, kalau masih putih bersih, itu tidak akan tenang. Seperti baju putih kita, kalau kita bajunya putih ya, kena noda satu kan nggak tenang. Waduh ini mau tayuman atau gimana gitu kan? Nah, maka segera dibersihkan. Satu, bersihkan. Ada dua, tambah lagi bersihkan. Beli beli deterjen lah. Deterjen ini nggak kuat, beli pemutih lah, gitu kan? 1, 2, 3 masih begitu.
Tapi lama-lama kalau satu dibiarkan, dua dibiarkan, tiga dibiarkan, 10 dibiarkan lebih banyak, udahlah nggak apa-apa, kemarin juga atau udah 10 biasa saja kan gitu. Nah, apalagi kalau sudah semakin banyak dan banyak yang kain putih itu bukan putih lagi tapi jadi hitam, maka ada noda hitam, jadi barang biasa. Nah, gitu. Begitu juga dengan dosa-dosa yang melekat dalam diri kita. Kalau kita nggak puasa sekali, wah merasa dosanya sekali luar biasa. Jangankan sengaja tidak puasa ya, kita meninggalkan sholat gitu ya. Waduh saya ini kok nyaman-nyaman sekali nggak ikut sholat bersama. Tetapi ketika kita sudah terbiasa tidak melakukan itu, tidak biasa sholat jamaah itu, ya hati kita menjadi biasa-biasa saja. Itu ibarat tadi kain hitam, baju hitam yang sudah terbiasa banyak nodanya ya kita enjoy itu saja. Nah, Kan tadi di awal pembahasan kita diskusi bahwa setan ini belum ya, pintu surga dibuka, pintu Ya. neraka ditutup gitu. Nah, mungkin nggak bahwa di bulan puasa ini justru ini adalah salah satu ujian, ya, salah satu ujian yang mengubah habit kita, mengubah kebiasaan kita yang biasanya jam 12 itu kita itu antri di warung nasi Ustaz. Tapi ketika bulan puasa akhirnya kita harus menahan itu sampai nanti azan maghrib. Ya. Mungkin nggak kalau misalkan kita menganalogikan bahwa ini semacam ujian yang besar seperti ujian akhir semester, tapi mungkin ujian yang tidak berakhir. ya, ya, ya. Jadi betul sekali. Maka puasa ini kan al-imsak, menahan dari hawa nafsu. Berarti ujian bagi dia. Tapi sebenarnya kalau dia bisa menahan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, termasuk di siang hari itu, lulus dia. Begitu buka puasa dia kan lulus, lulus di hari itu, gitu kan? Maka dia akan bahagia sekali. Maka orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Ketika berbuka puasa itu satu kebahagiaan pertama, yang kedua kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang ujian gitu kan, lulus kan bahagia sekali. Habis tes gitu kan, ya. Kita juga sama, orang nanti maghrib gitu kan, kita akan bahagia. Walaupun lautnya biasa saja. Itu lanjut. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, selamat bergabung untuk Putri Ragil, selamat bergabung juga untuk Olivian FZLA, dan ini ada pertanyaan dari pemilik akun Fauzia. Ustadz, kalau lagi berhalangan puasa bagi perempuan, bisa diganti amalan ibadah apa ya biar vibes atau suasana Ramadan masih terasa, Ustadz? Oke, ya. Orang yang lagi berhalangan puasa, dia bisa yang lain, misalnya menstruasi atau haid itu kan dia tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, gitu kan? Nah, atau tidak umroh, tidak haji, gitu kan? Nah, artinya dia masih bisa baca Quran, tilawah. Nah, walaupun masih khilafiyah, kalau pandangan saya, dia bisa membaca Al-Quran dengan hafalannya, atau Al-Quran bisa ditaruh tapi dibaca. Ini yang pertama. Dia masih bisa berbuat baik, bersedekah. Dia bisa berbuat baik menolong orang, gitu kan, memasak, terus menyediakan santap sahur, santap buka untuk keluarga, gitu kan, aktivitas seperti biasa normal, gitu kan, dan bukan sebaliknya. Kadang orang lagi berhalangan, justru dia, mohon maaf, lebih bermalas-malasan, kan gitu, ya kan? Terusan apalagi dia selain itu tidur-tiduran, tidak melakukan apapun. Ketika ditanya, saya lagi berhalangan. Nah, ini menjadi musibah. Jadi tetap saja dia infak, dia sedekah, dia memasak, bahkan fasilitasi orang yang berpuasa. Bahkan taklim pun masih boleh. Ya. Jadi artinya walaupun sedang dalam kondisi berhalangan, bukan berarti hal itu menghalangi untuk melakukan ibadah yang lain. Iya, betul. Karena ada jalan ibadah untuk melakukan ibadah yang lain gitu, misalkan dengan bersedekah, atau karena ada keutamaan juga membagikan takjil untuk masyarakat. Betul, ya. Memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa.
berpuasa. sedang berpuasa. Iya. Oh iya, oke, itu juga pahalanya luar biasa, masya Allah. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya. Maka ini salah satu keistimewaan luar biasa. Kalau kau ingin mendapatkan pahala berlipat seperti orang yang berpuasa, beri saja buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Gitu. Itu kan jadi berlipat. Kasih orang 10, berarti dia bisa 11 pahalanya sendiri dan 10 orang itu tanpa mengurangi pahala 10 orang itu. Wah, gitu. Luar biasa. Jadi dalam menghitung pahala itu tidak dikenakan pajak ya Ustaz? Tidak. Oke, nah saya jadi berpikir gini Ustaz, ketika kita berbicara tentang puasa, ada habit yang berubah. Ada habit di mana kita merasa malu melakukan hal yang tidak baik begitu. Apakah puasa ini adalah salah satu amalan, khususnya puasa di bulan Ramadan, agar nanti setelah Ramadan kita jadi terbiasa untuk melakukan ibadah Ustaz? Betul. Meningkat dalam hal kebaikan. Maka ada yang mengatakan Syawal itu adalah peningkatan. Oh, Syawal itu peningkatan. Syawal itu peningkatan. Bahasa Indonesia upgrade berarti. Meningkat dari hal-hal sebelumnya yang tidak baik, kan begitu. Nah, mungkin sebelum puasa, sebelum Ramadan dia banyak maksiat, banyak habit yang tidak baik, diganti. Kan upgradingnya kan pas bulan suci, pas bulan Ramadan itu kan biasa subuhnya tidak fajar, tambah fajar, itu kan hal luar biasa. Biasa zuhurnya tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tambah itu kan. Maghrib terusan tambahi dengan ba'diyah, isya juga tambahi dengan ba'diyah. Itu kan menjadi meningkat. Nah, yang mana kebiasaan di bulan Ramadan itu jangan dihancurkan di bulan Syawal. Karena ada orang waktu menghancurkan itu bagaimana? Dia merubah lagi, kembali ke maksiat lagi, dan tidak baik. Nah, maka dipertahankan saja. Biasanya sholat wajib di rumah, setelah Syawal di masjid terus. Nah, gitu. Walaupun berat, paksa diri untuk apa? Untuk berangkat ke sana. Nah, ke masjid. Walaupun sudah bulan Syawal, gitu. Maka Syawal itu meningkat, bukan menurun. Oh, oke. Jadi keimanan yang meningkat itu harusnya di bulan Syawal jadi salah satu momentum ya Ustaz ya. Bukan cuma momentum pamer outfit baru Ustaz. Tapi keimanan kita juga harus upgrade, juga harus baru menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya Ustaz ya. Oke, baik. Dan nggak kerasa nih ternyata sudah tinggal beberapa menit lagi, dan juga kami dari Lini Utama BKU Muhammadiyah Mardian mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara di Ustaz yang ada di Timur Tengah yang saat ini sedang berkonflik. Semoga konflik ini bisa mereda dan tidak berdampak buruk untuk lingkungan sekitarnya, bahkan tidak berdampak buruk untuk negeri kita, negeri Indonesia khususnya. Amin. Karena yang namanya peperangan ini pasti akan menghasilkan kerusakan yang multi, tidak hanya kerusakan fisik tetapi juga mungkin kerusakan psikologis yang untuk memperbaikinya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Iya. Baik, jika berkenan Ustaz, mungkin Ustaz Agus bisa memimpin doa. Kita memohon keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun kondisi Indonesia saat ini, semoga kita senantiasa menikmati ibadah yang ada Ustaz. Dan semoga perang yang ada di Timur Tengah tidak lantas berdampak buruk pada bangsa Indonesia. Amin. Dan kita meyakini bahwa damai itu adalah lebih baik, kan gitu ya. Nah, damai lebih baik, dan kita patut bersyukur di Indonesia tidak ada perang, gitu kan. Di Indonesia damai, kita puasa dalam keadaan yang happy, enjoy, melaksanakan ibadah juga enjoy. Dan tentunya kita doakan saudara-saudara kita di sana di Timur Tengah, termasuk di Saudi, kembali normal, sehingga aktivitas ibadah yang ada kaitannya dengan sana juga normal. Ibadah haji sebentar lagi, yang umroh semuanya tidak terganggu ya. Di penghujung acara ya, nanti kita doakan semoga umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan juga kaum muslimin juga meningkat keimanannya dengan puasa ini.
dan semua yang sedang berkonflik cepat diberi kedamaian. Kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati al hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaimi maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita lihat di video saudara-saudara kita di Iran ini hampir setiap malam mereka menyaksikan pemandangan rudal yang berterbangan. Sedangkan kita di Indonesia setiap kali berangkat tarawih begitu, kita mencium sisa-sisa bau kola, ya, sisa-sisa bau gorengan. Sedangkan mereka di sana berangkat tarawih dengan kondisi mencium bau misiu atau bau seperti itu. Ya, jadi bagaimanapun juga di momen Ramadan ini sesungguhnya kita harus bisa mengupgrade keimanan kita, karena kata Ustadz Wahyudin, ya, sekretaris PDM, mungkin umat Islam tidak punya senjata, tetapi keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk kekuatan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kata seperti Ustaz. Ya, sahih ya Ustaz. Ya. Oke, baik. Ada waktu kurang lebih sekitar 2 menit, mungkin Ustaz Agus bisa menyampaikan kesimpulan atau kata-kata hari ini agar kita senantiasa memiliki semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Oke. Terima kasih sebagai penutup. Maka kita harus satu, muhasabah diri, yang kedua paksa berbuat kebaikan. Jadi walaupun kita sedang malas kayak apapun, kita paksa berbuat kebaikan. Lebih baik terpaksa berbuat baik, lebih baik terpaksa berbuat kebaikan daripada ikhlas tidak ngapa-ngapain. Daripada ikhlas apalagi berbuat maksiat. Maka kata saya hari ini adalah paksa berbuat kebaikan. Gitu Mas. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian untuk jamaah TikTok dan jamaah Instagram. Bagi yang mungkin ketinggalan live kami, insya Allah dalam waktu dekat panitia dari kami akan mengunggah rekaman video saya dan Ustadz Agus Tirawan di platform YouTube di channel PKU Muhammadiyah Maden. Ya, insya Allah bisa ditayangkan sehingga walaupun live ini berakhir, tapi insya Allah manfaatnya masih bisa diakses di kemudian hari. Baik, tampaknya karena kita sudah harus mengakhiri sesi ini, dan mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dimas Aditya dan Ustadz Agus Tirawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.